Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sepertinya saya sudah 2 minggu ini tidak update kondisi di kebun ya, dikarenakan terkendala. Minggu kemarin anak saya masuk rumah sakit, maka mungkin hari ini saya mau update tentang perawatan pohon alpukat di musim hujan. Teman-teman sekalian, perawatan di musim hujan ini jauh lebih sulit dibandingkan perawatan di musim kemarau, dikarenakan efek jika perkembangan pohon alpukat kita di musim hujan itu, jika ada genangan air maka akan langsung mati. Sedangkan di musim kemarau itu akan stagnan saja, tidak tumbuh terubus. Nah, apakah kiat-kiat untuk menangani permasalahan di musim hujan? Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini teman-teman sekalian bisa dilihat pembersihan area agar tidak terjadi genangan dan tidak terjadinya terlalu lembab, maka rumput-rumputnya harus dipotong. Kenapa? Karena akan tumbuh subur bakteri yang tidak kita inginkan serta jamur. Nah, ini hati-hati jamur ya. Jamur akar putih itu sangat berbahaya. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah busuk akar. Kok busuk akar? Dari mana? Kita cari root cause-nya. Busuk akar itu karena drainasenya nggak ada atau adanya air yang tergenang. Maka solusinya kita harus menghilangkan genangan tersebut. Dengan apa? Dengan penggunaan drainase. Kedua, curah hujan kita itu tinggi, teman-teman. Curah hujan kita tumbuh tinggi ya, tinggi sekali, hingga mengakibatkan kelembaban yang sangat tinggi serta pH itu di bawah 6. Nah, pH di bawah 6 ini akan sulit untuk tanaman kita mengurai zat-zat yang ada di tanah. Zat-zat ada di tanah itu zat baik zat hara serta yang lain, itu kita berikan pupuk kan teman-teman. Itu kita berikan pupuk, tetapi ada, teman-teman bisa lihat di tabel pertanian, jika pH di bawah 6, apa saja sih yang tidak bisa diserap oleh tanaman? Nah, teman-teman pasti bisa lihat. Maka perkembangan di lahan pun kita akan terkendala. Solusinya apa? Solusinya adalah pemberian kapur dolomit. Kalau ada yang bilang, wah kapur dolomit nih, jujur aja, kapur dolomit itu penting kawan. Dia menaikkan pH tanah tetapi tidak secara drastis ya. Hati-hati kalau ada yang mengatakan bahwa kapur dolomit tidak penting untuk pertanian, padahal itu penting. Bisa dilihat, di saat musim hujan drainasenya baik, pH tanahnya baik, maka akan pertumbuhan pohon alpukat kita akan jauh lebih baik. Kita cek ke yang lain. Saya bilang, kalau saya itu bukannya ini ya, saya khawatir salah persepsi, maka saya harus perhatikan satu persatu tanaman saya seperti apa. Saya nggak mau sampelnya yang bagus saja, tapi ada juga sampel yang buruk. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, pohonnya seperti ini.
rubus. Ini belum saya potong ya, maka saya perhatikan ini dan ini. Ini ya sebelumnya rumputnya udah mulai tinggi, dan ini sesudahnya setelah dipotong. Before afternya harus ada katanya kalau bahasa bos-bos mah. Nah ini juga lihat, bisa dilihat pertumbuhannya akan baik. Tuh teman-teman, pertumbuhannya akan baik ya. Hampir dibilang terubusnya tumbuh dengan normal, dengan cepat, karena pengaruh air hujan. Tapi air hujan di musim hujan yang harus diperhatikan tadi yang seperti saya infokan teman-teman, drainase serta pH tanah. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya, ini bisa dilihat, ini juga subur. Bisa dilihat teman-teman, ini saya menggunakan potas pucuk ya, potas pucuk untuk memperbanyak cabang. Ini juga, nah bisa dilihat ini jadi 4. Ini simpel teman-teman, kalau posisinya paling ke atas ya dipotong saja seperti ini. Udah selesai. Itu nanti akan jadi cabang-cabang lagi, membuat percabangan mungkin banyak. Ini yang nyungcung aja ya. Ini posisinya yang ke atas. Dilihat teman-teman, perkembangan pola pukat saya ini bukan saya membagus-baguskan ya, tetapi progres masa vegetatifnya sangat baik. Ini berapa tahun sih? Saya bilang ini kisaran 2 tahunan lebih. Ini juga ya, ini semoga saja tahun depan kita bisa buahkan. Ini baru ditanam, bisa dilihat teman-teman, lihat pengaruh dari potas pucuk. Tuh lihat teman-teman, saya jujur aja tuh, triknya itu cuma potas pucuk ya, secara berkala. Ingat, secara berkala. Jika dahan kita itu udah 40 cm, potong aja, nggak apa-apa, itu akan memperbanyak cabang. Ini juga bisa dilihat teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan pohon saya yang stagnan ya. Ini juga lihat, udah mulai terubus, baik banget. Nih potas pucuk, kita bisa teori tapi nggak bisa praktek, itu yang agak merugikan ya teman-teman. Sebagai petani, jika ada teori ya kita coba, trial and error itu wajib ya, trial and error itu wajib. Nah ini bisa dilihat teman-teman, sangat baik perkembangannya. Bisa dilihat ini hama ya teman-teman, ini hama. Ini harus menggunakan insektisida sistemik, karena dia posisinya di dalam daun ya. Kita lihat ya seperti apa nih. Nah ini ulatnya tuh, kelihatan kan teman-teman, ulatnya di bawah daun. Nah ini harus menggunakan insektisida sistemik seperti furadan ya, itu aja. Terus ini mulai baik teman-teman, cukup sangat baik. Itu juga
Nah, itu sungguh sangat rimbun. Ini juga sama, sangat rimbun. Nah, jaraknya itu sekitar 6 meteran ya, 6 meter 7 meteran ya. Kita cek ke yang lain. Tuh lihat teman-teman, bisa dilihat kan, kalau menanam itu saya infokan, kita tuh ada kepuasan tersendiri. Jadi nggak semuanya yang kita inginkan itu lancar. Makanya dengan itu kita harus berbagi ilmu di YouTube, mau Facebook, mau TikTok, media sosial yang lain, agar teman-teman kita itu jangan mengalami kerugian seperti kita. Ya, kita cek yang mana sih bibit yang bagus, mana yang ini. Nah, kita lihat. Ini contohnya, teman-teman. Ini mulai berkembang ya, walaupun kurang baik. Oke, satu lagi. Nah, ini udah terubusnya udah baik. Tadinya itu sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi dengan metode pengairan yang baik, dengan metode pemupukan yang baik, serta memperhatikan lingkungan, itu menyebabkan perkembangan pohon kita itu jauh lebih baik. Ya, tadi itu teman-teman harus diperhatikan. Satu adalah drainase di musim hujan yang harus diperhatikan, drainase kita, tanaman kita. Kedua, kebersihan di area pangkal batang pohon kita. Ketiga adalah pH tanah kita. Ya, teman-teman sekalian, tolong diperhatikan poin-poin tersebut hingga kesalahan-kesalahan atau kerugian yang kita tidak inginkan tidak terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, bravo petani muda.